Rekapitulasi suara Pilgub Jakarta telah rampung untuk tingkat kota dan kabupaten dengan keunggulan pasangan Pramono Rano sebesar 50,07%. Apakah hasil ini bisa berbeda dengan rekapitulasi tingkat provinsi? Dengan kata lain, apakah Pilgub Jakarta sudah bisa dipastikan satu putaran? Kami akan bahas bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini dosen hukum pemilu dari Universitas Indonesia, sekaligus anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Dewan Pengarah Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono yang juga Ketua DPW PKB Jakarta, Hasbiallah Ilyas. Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Hasbi. Hasil untuk tingkat kabupaten kota, hasil rekap dari kabupaten kota 50,07% untuk pasangan Pramono Rano. Apakah dari tim Ridho masih meyakini bahwa hasil rekap kabupaten kota bakal berbeda dengan hasil rekap di tingkat provinsi? Begini Mas, terima kasih. Kita lihat saja hasil pemilu ini, menurut saya kita harus mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Yang pertama sudah di kabupaten kota, tapi kan masih ada tahapan nanti di provinsi, dan juga ada tahapan-tahapan belum selesai menurut saya. Karena satu, kita melaporkan ke DKPP, yang kedua mungkin juga tim hukum kami dari pihak Ridho sedang membahas, bisa nanti kita akan lapor ke MK, kemungkinan besar seperti itu. Jadi kita selalu sajalah, selalu nyantai, kita ikuti tahapan pemilu sampai selesai, sampai pemilu sampai diumumkan oleh KPUD. Tapi setidaknya sampai dengan sekarang keyakinan tim Ridho berarti masih akan ada kemungkinan buat 2 putaran di Pilgub Jakarta ya? Oh iya, kita masih meyakini akan 2 putaran karena tahapannya belum selesai. Dan kita nanti akan sudah diadukan ke DKPP. Hari ini misalnya kita mengadukan ke Bawaslu. Kita juga nanti akan kemungkinan besar kita akan ke MK. Dengan laporan yang kurang lebih sama juga Pak dengan laporan yang terakhir ke DKPP itu? Saya. Jadi belum bisa disimpulkan bahwa pemilu dengan perhitungan di kecamatan, di kabupaten kota sudah selesai, pemenangnya pasangan urut nomor 03 belum. Kita lihat contoh misalnya pada waktu Pilpres kemarin, kita lihat itu tahapan di akhirnya kan setelah KPU mengumumkan. Kalau sudah KPU mengumumkan, KPUD DKI sudah mengumumkan, baru situ dikatakan siapa yang menang, kan seperti itu. Selesai tahapan. Oke. Tahapan selesai. Saya mau konfirmasi soal laporan. Ini kan rencananya mau lapor ke MK ini, tapi masih akan membaca lagi dinamika sampai ke tingkat provinsi ya Pak ya. Apakah rencana laporan ke MK itu sama warnanya dengan laporan yang dibuat tim Ridho ke DKPP? Oh ya beda dong, jelas beda. Laporan kita ke Bawaslu, laporan kita ke DKPP, dan laporan kita ke MK beda. Nanti kita tim hukum dari pasangan Ridho ini sedang mengkaji. Tapi kemungkinan untuk pemungutan suara ulang seberapa mendesak ini menurut tim Ridho? Ya kita lihat nanti hasil dari tim hukum kita. Kalau memang di MK nanti mau keputusan itu kan adanya di MK, suara ulang atau tidak suara ulang, bukan di kami. Tim hukum kami hanya menganalisis dan melihat apa yang terjadi, mengumpulkan bukti-bukti apa yang terjadi di pemilu kemarin. Oke, kalau Mbak Titi melihatnya kalau di tingkat kota provinsi ini udah kelihatan angkanya 50,07% untuk pasangan nomor 3. Apakah kemungkinan untuk satu putaran ini sudah bisa divalidasi dari sekarang atau tetap masih menunggu keputusan dari provinsi yang bisa jadi akan membuka peluang baru? Ya Mas Ival, kalau belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, ketika misalnya data atau angka itu sudah bisa tergambarkan di tingkat kabupaten kota, hampir kecil kemungkinan maka rekapitulasi di provinsi akan berbeda begitu ya. Jadi kalau sampai ada perbedaan di tingkat provinsi, itu betul-betul ada kondisi hukum yang sangat luar biasa dan terstruktur sistematis istilahnya begitu ya. Apalagi kan rekapitulasi di kabupaten kota dilakukan secara terbuka dan akuntabel, bisa diikuti oleh semua pihak dan kontrol pun bisa dilakukan oleh semua yang menyaksikan. Jadi kalau ada perubahan di provinsi, misalnya ada perubahan angka yang signifikan mengubah misal ya
menjadi kurang dari 50% dan seterusnya, itu bisa mengindikasikan sebuah peristiwa hukum yang sangat luar biasa. Dan kecil kemungkinan akan terjadi, apalagi untuk level Jakarta, yang seperti akuarium lah proses rekapitulasinya diamati oleh semua pihak. Tapi kalau Tapi kemudian, sorry saya potong di perubahan, situ ya, Mbak, karena begini, ada permintaan dari tim Rido kepada DKPP dan juga sebelumnya, jauh sebelum dilaporkan ke DKPP, ada permintaan dari tim Rido agar ada pemungutan suara ulang atau PSU. Sesungguhnya PSU itu bisa terjadi kalau apa Mbak? ya, PSU itu sudah diatur ya apa saja kondisi yang bisa menyebabkan terjadi di dalam Undang-Undang Pilkada kita dan juga di dalam Peraturan KPU nomor 17 tahun 2024. PSU bisa terjadi kalau terjadi bencana alam atau rekomendasi Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu kalau apa? Pertama, kalau KPPS membuka kotak suara tidak sesuai prosedur. Yang kedua, ada surat suara yang dirusak. Yang ketiga, KPPS menandai surat suara. Yang keempat, ada lebih dari satu pemilih menggunakan suaranya lebih dari satu kali. Nah, itu kan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat pemungutan suara begitu ya. Dan ketika itu misalnya tidak ada rekomendasi dalam durasi yang dekat, maka tentu saja lagi-lagi kecil kemungkinan akan ada perintah pemungutan suara ulang. Apalagi ketika kita baca aturan pemungutan suara ulang itu harus dilakukan maksimal 10 hari setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang pemungutan suara pada 27 November yang lalu. Jadi karena dia ada durasi maksimal, ya tidak serta-merta bisa dilakukan. Nah, proses di DKPP itu waktunya lama. Pertama harus dilakukan verifikasi keterpenuhan persyaratan formil. Yang kedua, materialnya itu juga harus sesuai. Jadi tidak serta-merta nih Mas Ival bisa langsung sidang dan mendapatkan putusan. Pengalaman saya ya, antara kita mengajukan laporan sampai dengan kita bisa sidang, itu durasinya paling cepat itu 2 bulan. Mungkin saja DKPP memprioritaskan laporan, tapi ingat di DKPP itu adalah persoalan etika, Baik. bukan persoalan yang berkaitan dengan administrasi. Tahan di Nah, situ, apakah Mbak. Saya harus konfirmasi ke Pak Hasbi. Pak Hasbi, bukti apa sesungguhnya yang membuat tim Rido merasa yakin bahwa PSU harus dilakukan di Pilgub Jakarta ini? Ya, memang kita melihat ini tim hukum yang memahami ya secara detail. Kita memang melihat ada beberapa yang ada indikasi unsur kecurangan, unsur kalau misalnya pemilihnya itu sedikit, itu kita tidak begitu mempersoalkan, itu urusan KPUD. Nah, ada beberapa hal yang ada kejanggalan di tim Rido seperti itu. Itu yang nanti tim hukum yang akan membahas. Tadi kalau kata Mbak Titi, ya, kemungkinan untuk DKPP bisa menyelesaikan aduan dari teman-teman ini bakal lama. Apakah tidak akan khawatir begitu dengan proses administrasi yang bakal panjang untuk satu laporan dari teman-teman begitu? Kita menghormati, saya menghormati, partai saya juga menghormati proses yang ada, silahkan diproses. Andai kata nanti DKPP memutuskan A yang tidak, andai kata tidak sesuai dengan keinginan kami ikuti. Begitu juga dengan MK. Tapi proses pilkada ini terus kita lalui. Itu nanti proses hukumnya kita lalui di DKPP, di MK, seluruh proses tahapan-tahapan pilkada kita akan lalui semua. Upaya, kita akan selalu mengupayakan sampai di secara terakhir. Kalau kemudian, anggaplah kalau itu dikabulkan permintaan PSU teman-teman ini akan tentu bakal memakan banyak waktu lagi begitu untuk proses dari pemilihan, nanti akan menuju ke proses menuju pencoblosan. Kalau kemungkinan muncul putaran kedua akan memakan waktu lagi, apakah itu tidak akan membuang banyak waktu, Pak Hasbi? Tidak, selama itu tidak melanggar dari aturan hukum, dari aturan yang ada, tidak ada masalah. Yang kita permasalahkan kalau melanggar aturan hukum. Selama berjalan di koridor hukum, nggak ada masalah. Kita patuh hukum, kita ikuti. Andai kata nanti prosesnya menang, ya alhamdulillah. Andai kata kalah, kita akan menerima apa putusan dari KPU, putusan tahapan-tahapan pemilu ini. Yang penting kita melalui seluruh tahapan pemilu. Membaca alasan yang ada saat ini Mbak Titi dari tim Rido atas perjalanan Pilkada Jakarta dan akan ada rencana melaporkan ke MK. Seandainya alasan itu dipakai untuk dilaporkan ke MK, apakah ini bakal diterima menurut Anda?
Ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang memang itu nanti hakim yang akan memutuskan. Tapi kita bicara dari aturan saja ya, Mas Tifal. Jadi pasal 158 itu mengatur bahwa perselisihan hasil itu ada ambang batas selisihnya. Saya sebenarnya tidak terlalu sepakat dengan ambang batas selisih ini, tapi ini masih diberlakukan di Mahkamah Konstitusi. Jadi ambang batas selisih antara yang memperoleh suara terbanyak dengan yang mengajukan permohonan di MK. Kalau populasi di provinsi antara 6 sampai 12 juta, itu ambang batas selisih perolehan suaranya adalah maksimal 1%. Nah, kalau di Jakarta ini kan melampaui 1%. Apakah ambang batas selisih bisa disimpangi oleh Mahkamah Konstitusi? Selama ini bisa, sepanjang memang ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu apa? Artinya pelanggaran yang melibatkan penyelenggara negara, aparatur penyelenggara pemilu, itu menjadi bagian dari kecurangan tersebut. Sistematis artinya apa? Dia betul-betul direncanakan secara matang dan memang dipersiapkan sedemikian rupa untuk melakukan kecurangan. Lalu masif, masif itu dampaknya di mayoritas daerah yang menyelenggarakan pilkada. Jadi memang tantangan tim Ridho ini akan sangat besar. Karena pertama selisihnya cukup besar antara Pramrano dan juga Ridho. Yang kedua adalah bagaimana membuktikan bahwa hasil itu didapatkan dari sebuah proses yang Hmm. mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif tadi. Mhm. Tapi secara keseluruhan saya ingin mengatakan begini, Mas Ival. Saya mengapresiasi upaya-upaya hukum yang diambil karena memang itu sudah disediakan oleh aturan main yang ada dan itu bisa menjadi koreksi kita terhadap penyelenggara pemilunya, proses penyelenggaraan dan lain sebagainya. Baik. Tetapi kita juga harus mengedukasi publik. Setiap upaya hukum yang mempersoalkan suatu hasil tentu harus ditopang oleh data, fakta, dan bukti-bukti yang memang mendukung itu dan meyakinkan bahwa memang ada persoalan yang didalilkan Nah, itu terjadi. Jadi eh, agar jangan sampai kemudian itu menjadi sesuatu yang ya sekedar asumsi atau apa, karena penting adanya pendidikan politik dan pendidikan hukum bagi para pemilih kita. di sisi lain Pak Hasbi terakhir disampaikan Ketua KPU Jakarta bahwa ia belum mendapatkan rekomendasi digelarnya PSU dari Badan Pengawas Pemilu. Maka bagaimana langkah dari teman-teman Ridho berikutnya kalaupun kemudian ingin ada PSU itu tadi? Iya, proses hukum kita tidak kita lalui, semua kita akan lalui Mas, di DKPP dan semuanya kita akan lalui sampai bahkan sampai ke MK. Nah, tadi saya bukan tidak setuju dengan Mbak, saya setuju. Betul, jarak antara suara 03 dan 02 sangat jauh. Tapi kan di DKI Jakarta itu kan 50% per 1. Pak Pramono itu di hasil penghitungan kecamatan itu 50% selisihnya untuk 50% lebih itu 2.200 berapa gitu saya agak lupa. 2000-an. Kalau Pak Pramono suaranya kurang dari 2000, misalnya 2.500, berarti itu akan ada putaran kedua, itu otomatis karena tidak sampai 50% plus 1. Oke, sehingga Anda mau menegaskan bahwa peluang Ridho masih bisa bertarung untuk putaran berikutnya begitu ya? Iya, karena ada aturan 50% plus 1 orang. Ditambah lagi Mbak Titi, ada alasan yang dibawa oleh tim Ridho ke DKPP karena form C6-nya tidak tersebar merata sehingga hak warga ini tidak tersebar juga secara merata. Sehingga bisa memungkinkan tidak sih dengan alasan ini agar muncul PSU atau mungkin peluang putaran kedua itu tadi? Ya, Mas Ival, formulir pemberitahuan memilih KWK itu bukan syarat untuk menggunakan hak pilih. Jadi tanpa ada formulir pemberitahuan pun sepanjang warga namanya ada di DPT dan memiliki kartu penduduk elektronik, KTP elektronik, itu bisa menggunakan hak pilih. Jadi bagaimana meyakinkan bahwa memang tidak dibagikannya formulir pemberitahuan memilih memang memiliki intensi sengaja menghambat orang untuk menggunakan hak pilih atau menghalang-halangi seseorang menggunakan hak pilih. Dalam hukum pemilu kita, formulir pemberitahuan memilih bukan syarat untuk menggunakan hak pilih. Bahkan orang tidak ada di DPT sekalipun, sepanjang dia punya KTP elektronik, dia tetap bisa menggunakan hak pilih antara pukul 12.00 sampai 13.00. Jadi memang ini harus lebih bekerja keras lagi merekonstruksi alasan tidak diterimanya formulir pemberitahuan memilih karena itu harus dikaitkan dengan intensi atau kesengajaan
yang berdampak pada tidak bisa digunakannya hak pilih. Sebab aturan yang ada tanpa pemberitahuan memilih pun atau formulir C6 tadi, pemilih tetap bisa menggunakan hak pilih. Itu aturannya dimanapun, tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh wilayah Indonesia. Baik, kunciannya sekarang ada pada proses rekapitulasi tingkat provinsi yang bakal berlangsung mulai besok tanggal 7 hingga tanggal 9 Desember 2024. Pak Hasbi, Mbak Titi, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi Terima bersama kasih. kami. Sehat selalu Terima semuanya. kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam.